Pencemaran lingkungan adalah perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan ekonomi dan teknologi. Pencemaran air dapat diartikan sebagai salah satu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air, seperti contohnya sungai. Perubahan ini mengakibatkan menurunnya kualitas air hingga ke tingkat yang membahayakan, sehingga air tidak bisa digunakan sesuai fungsinya. Salah satu jenis sampah yang membuat pencemaran adalah sampah plastik. Pencemaran ini dikarenakan banyaknya sampah yang menumpuk di aliran sungai. Adapun dampak sampah pada air yaitu berkurangnya jumlah oksigen terlarut di dalam air karena sebagian besar oksigen digunakan oleh bakteri untuk melakukan proses pembusukan sampah. Sampah anorganik dapat berakibat menghalangi cahaya matahari sehingga menghambat proses fotosintesis dari tumbuhan air dan alga yang menghasilkan oksigen. Selain sampah, limbah pemukiman yaitu deterjen. Deterjen merupakan zat toksik bersifat karsinogenik yang dapat menimbulkan kanker jika terakumulasi dalam jangka waktu yang lama di dalam tubuh manusia. Deterjen juga sangat sukar diuraikan oleh bakteri sehingga akan tetap aktif untuk jangka waktu yang lama di dalam air, mencemari air dan meracuni berbagai organisme air. Seperti yang kita lihat, banyaknya anak-anak yang masih mandi di air sungai yang tercemar oleh sampah. Air sungai yang tercemar dapat berdampak pada kesehatan masyarakat, seperti diare, ispa, atau infeksi saluran pernapasan atas, dispepsia atau gangguan pencernaan, dan dermatitis atau gangguan pada kulit. Jika kita meminum air yang kotor atau air yang tercemar, juga dapat menularkan penyakit seperti kolera, disentri, demam tifoid, dan polio. Adapun mikroorganisme yang umumnya terdapat pada limbah domestik dalam jumlah banyak yaitu bakteri kelompok coliform, E. coli, dan Streptococcus faecalis. Berikut adalah bentuk dari bakteri coliform. Yang kita ketahui, bakteri coliform merupakan golongan mikroorganisme yang lazim digunakan sebagai indikator, di mana bakteri ini dapat menjadi sinyal untuk menentukan suatu sumber air telah terkontaminasi oleh patogen atau tidak. Digunakan sebagai indikator pencemaran karena jumlah koloninya pasti berkorelasi positif dengan keberadaan bakteri patogen. Berikut adalah bakteri E. coli, yaitu salah satu jenis spesies bakteri manusia. Kebanyakan E. coli tidak berbahaya, tetapi E. coli tipe O157H7 dapat mengakibatkan keracunan makanan yang serius pada manusia, yaitu diare berdarah karena eksotoksin yang dihasilkan bernama ferotoksin. Selanjutnya adalah bakteri Enterococcus faecalis, yaitu merupakan bakteri gram positif yang terbentuk sendiri-sendiri, berpasangan atau berantai dengan berbagai panjang, mampu bertahan dalam kondisi yang ekstrim. Bakteri ini menyebabkan penyakit meningitis dan bakteremia pada neonatus.